Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari rendah hati, hemat, dan sederhana. Membuat hidup lebih mulia. Apa kalian ketahui tentang rendah hati, hemat, dan sederhana? Rendah hati itu adalah arti rendah hati orang yang memiliki sifat baik hati, suka menolong dan juga peduli terhadap sesama manusia. Nah, ungkapan rendah hati di sini biasanya merujuk pada sifat seseorang yang berlawanan dengan rendah hati itu disebut juga dengan idiom. Idiom itu artinya apa? Besar kepala yang memiliki arti angkuh dan sombong. Itulah orang yang disebut dengan besar kepala. Itu artinya itu angkuh dan sombong. Nah, yang kedua yang disebut rendah hati juga ada arti dari yang keduanya itu ya, sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, di sini rendah hati disebut juga dengan tawadu. Jadi rendah hati itu tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Bisa disebut juga dengan tawadu. Apa arti tawadu? Tawadu itu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri sikap rendah hati: 1. Mau menerima kritik dan saran. 2. Mengetahui kapasitas diri. 3. Pendengar yang baik. 4. Berani minta maaf dan memaafkan. Tidak terlalu banyak berbicara tentang dirinya. Mau membantu dan menyenangkan orang lain. Mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Dan tidak berhenti belajar dan dari bimbingan orang lain. Nah, itulah ciri-ciri sikap rendah hati. Termasuk kategori juga rendah hati itu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Tadi sudah disebutkan tawadu. Ada lagi ciri-cirinya punya berikut ini keuntungannya dari seseorang yang mempunyai sifat rendah hati itu: punya hati yang lebih tentram, lebih banyak teman, terus akan terpancar cahaya aura positif. Terus orang itu akan lebih simpati terhadap kamu. Orang lain akan jauh lebih menghargai kamu. Nah, itulah keuntungan dari rendah hati yang perlu kamu ketahui. Nah, sekarang yang disebut dengan hemat. Hemat itu adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak kikir. Itu adalah sikap hidup yang bisa diandalkan dengan yang disebut dengan hemat. Nah, hemat itu ada juga artinya adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial masyarakat sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun. Tidak bersikap boros berarti bahwa dalam memenuhi keperluan itu harus hidup secara hemat. Hidup secara hemat. Hemat yang terbaik, hemat itu mempunyai ciri-ciri ya: membeli apa yang dibutuhkan itu disebut hemat,
bukan apa yang diinginkan, terus tidak bermanfaat. 2, cirinya itu menggunakan segala sesuatu itu secukupnya dan sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan kebutuhan untuk yang bermanfaat. Yang ketiganya juga diikuti dengan rajin dan gigih, dan ada lagi yang lain-lainnya yang lebih baik. Nah, ini disusun pertama di bertanggung jawab atas keputusannya. Tidak mudah tergoda membeli yang tak perlu, cerdas dalam mempertimbangkan sesuatu, jauh dari kebiasaan mengutang. Belajar jadi pribadi yang mandiri, itulah manfaat dari hidup hemat kepada diri sendiri. Hidup hemat tadi sudah, sekarang yang disebut dengan manfaat hidup sederhana ya. Manfaat hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak melakukan pemborosan. Dengan sederhana akan membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih tenang dan tentram. Karena kalau berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi kita itu harus hidup hemat dan sederhana. Nah, apa arti hidup sederhana? Hidup sederhana itu dijelaskan lagi ya, membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan itu merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Nah, itulah yang disebut arti hidup sederhana. Dengan sederhana dan hemat. Ciri-ciri hidup sederhana supaya kita hidup lebih bahagia. Jadi kita tuh harus melakukan hidup apa adanya, bersyukur atas apa yang dimiliki sendiri, tidak berlebihan, memiliki barang-barang yang memang sangat diperlukan, tidak terbebani keinginan untuk memiliki barang-barang yang mewah, membelanjakan uang secukupnya. Itulah yang disebutkan dengan ciri-ciri hidup sederhana supaya hidup lebih bahagia. Nah, sekarang manfaat mengajarkan hidup hemat pada anak. Manfaat hidup atau 12 cara hidup hemat kepada anak. 1, bertanggung jawab atas keputusannya si anak itu. Tidak mudah tergoda membeli yang tak perlu. Cerdas dalam mempertimbangkan sesuatu, jauh dari kebiasaan mengutang. Belajar jadi pribadi yang mandiri, itulah yang bisa diajarkan hidup hemat kepada anak. Pesan-pesan mulia dari dalam surat Al-Furqan dan Al-Isra juga disebutkan hidup hemat dan sederhana. Nah, hidup hemat dan sederhana ada di dalam Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 27. Yang artinya itu sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya. Nah, di sini ayat ini diturunkan juga oleh Allah dalam rangka menjelaskan kaum jahiliyah yang salah. Mereka senang berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa berpoya-poya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah disebutkan juga merupakan perbuatan setan. Di situ surat Al-Isra dalam Quran ayat ke 17 27, surat ke-17 27, coba ada di situ ya. Nah, di dalam surat Al-Furqan juga disebutkan ayat 63, saya bacakan yang artinya ya. Tuhan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya itu ialah kepada orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itulah yang disebut dengan ayat ini di dalam surat Quran, surat Al-Furqan ayat 2, surat 25 ayat 63. Ada yang artinya itu Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Nah, sifat rendah hati itu diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Karena dengan rendah hati kita akan mendapatkan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Hidup apa adanya, manfaat dari hidup sederhana itu satu, menerima hidup apa adanya. Nah, orang yang hidup sederhana itu mereka yang hidup apa adanya dan tidak mengada-ada apa yang tidak dimiliki. Manfaat orang yang hidup sederhana adalah hidup tenang karena dapat menerima apapun takdir dari Tuhan. Namun mereka ini tidak hanya pasrah pada keadaan, tapi juga senantiasa berusaha memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik. Nah, manfaat mereka yang hidup sederhana juga senantiasa mengevaluasi dirinya sendiri apakah sudah baik atau belum, menelaah kembali mengenai kegagalan sehingga dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, jadi manfaatnya membuat orang yang hidup sederhana itu sekali lagi selain menerima hidup apa adanya juga senantiasa melakukan inovasi tiada henti. Nah, senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Itulah hidup sederhana, tidak banyak, tidak hanya baik untuk keuangan saja, namun juga untuk kebutuhan mental. Nah, yang disebut dengan kebutuhan mental, mereka yang hidup sederhana hidupnya akan lebih tenang karena tidak memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu yang di luar batas. Itulah yang disebut dengan kebutuhan hidup, kebutuhan mental. Nah, kemampuannya sehingga dalam pikiran pun tidak ada yang membebani. Karenanya mereka selalu bersyukur atas apa yang diberikan, sekali lagi yang diberikan kepada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita, dan tidak menuntut yang berlebihan. Dengan selalu bersyukur, orang itu akan lebih mendalami apa itu makna hidup sehingga mereka pun lebih suka berbagi kepada sesama dibanding hidup bermewah-mewahan, saling tolong-menolong. Mereka selalu bersyukur juga akan lebih fokus pada apa yang dikerjakannya sehingga hasilnya itu akan lebih baik. Nah, hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh
keinginan. Manfaat hidup sederhana itu hidup yang tidak berlebihan. Orang-orang yang hidup sederhana selalu tahu mana antara kebutuhan dan keinginan. Namun demikian juga ini bukan berarti bahwa orang yang hidup sederhana itu pelit alias tidak melihat kualitas. Mereka yang hidup sederhana itu justru sebaliknya, mereka akan cenderung membeli barang satu berkualitas daripada harus membeli dengan kuantitas. Nah, banyak namun berkualitas yang rendah. Hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Hidup sederhana adalah tidak diperbudak oleh keinginan. Mereka yang hidup glamor dan berpoya-poya pastinya sering merasa tidak tenang dalam hidupnya. Betul juga, apalagi jika barang yang diinginkannya belum dimiliki, itu hidupnya tidak akan tenang, selalu kepikiran. Karena pikiran yang lebih tenang, karena tidak ada masalah, ada otaknya, maka orang yang hidup sederhana biasanya juga memiliki perannya yang sangat baik di kehidupan masyarakat pribadinya. Selain itu, mereka juga biasanya mampu memberikan solusi kepada mereka yang sedang dilanda kebingungan, terutama dalam masalah keuangan. Apalagi saat ini sangat banyak produk yang beredar sehingga terkadang keinginan lebih susah dikendalikan. Nah, jadi harus mampu belanja sesuai budget. Apa itu budget? Belanja sesuai dana atau anggaran merupakan hal yang cukup sulit loh. Inilah salah satu manfaat dari cara hidup yang sederhana, karena mereka itu mampu memilih antara kebutuhan dan keinginan. Maka belanja juga dapat disesuaikan dengan dana yang ada. Cara untuk dapat belanja sesuai budget biasanya dilakukan dengan membuat catatan dulu apa saja kebutuhan yang harus dibeli. Pergi ke pasar atau ke swalayan tanpa ada catatan hanya akan membuat seseorang itu berputar-putar saja tanpa mengetahui sebenarnya apa yang akan dibutuhkan. Nah, bahayanya lagi, terkadang orang juga hilap untuk berbelanja barang yang tidak dibutuhkan, melainkan hanya karena bentuknya bagus atau lainnya lah. Biasanya dilakukan oleh biasanya para wanita. Memiliki kesadaran tinggi pada pengaturan keuangan. Harus memiliki kesadaran tinggi pada pengaturan keuangan. Manfaat lainnya yang akan didapatkan dari memiliki gaya hidup sederhana, salah satunya adalah memiliki kesadaran tinggi pada pengaturan keuangan. Nah, hal penting juga yang harus diperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang memiliki masalah karena mereka tidak pandai dalam mengatur keuangan mereka. Oleh karena itu, bagi mereka yang sangat sadar akan pentingnya pengaturan keuangan, akan lebih terhindar dari berbagai masalah dan penderitaan. Jadi, tidak mudah berhutang. Nah, hutang itu kerap kali menjadi masalah dalam kehidupan. Ada begitu banyak masalah yang disebabkan oleh hutang. Ada anak membunuh ibunya karena hutang. Berselisih paham hingga 7 turunan itu karena hutang. Ada orang hampir mati karena kelaparan akibat banyak hutang. Ada yang tidak punya tempat tinggal karena rumah disita bank akibat hutang. Dan masih banyak juga kasus-kasus lainnya. Menyadari bahwa masalah yang ditimbulkan oleh hutang itulah sangatlah besar, maka perlu diperhatikan untuk tidak melakukan berhutang. Nah, bagaimana cara supaya tidak berhutang? Ya, dengan menjalani hidup sederhana dengan apa adanya. Demikianlah ulasan yang bisa saya sampaikan. Dampak negatif dari rendah hati. Di sini saya akan jelaskan. Jadi dampaknya itu orang lain akan mempermalukan kita sewenang-wenang. Juga dijadikan pelampiasan masalah. Dampak negatifnya itu orang lain akan mempermalukan kita sewenang-wenang, dijadikan pelampiasan masalah seseorang dan tidak
dihormati dan dihargai oleh orang lain. Itu dampak negatif dari rendah hati. Nah, yang diantaranya pemasukan dan pengeluaran uang tidak terkendali, hidupnya melarat karena uang akan cepat habis. Itu pendampakan negatif dari hemat, yang disebut dengan hemat, karena diselimuti rasa gelisah karena selalu merasa kurang puas di dalam dirinya itu. Nah, komentar tidak puas itu adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu di pemasukan pengeluaran uang. Jadi kalau tidak punya uang akan menjadi kelaparan, sombong, gaya hidup berlebihan, bermewah-mewahan, boros, serakah, mau menang sendiri. Itu tidak baik ya. Nah, demikianlah ulasan mengenai manfaat hidup sederhana. Dampaknya juga sudah dijelaskan tadi sebagian. Tentu saja semua orang hendaknya mengaplikasikan hidup sederhana, hemat, rendah hati. Itu harus dilakukan supaya menjadi kebiasaan hingga usia senja nanti. Menjadilah orang yang berakhlak mulia, menjadi mulia juga manusianya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.